Assalamualaikum semuanya. Karena kemarin ada yang minta, Kak bikinin minuman hangat atau jajanan yang hangat. Kali ini kita mau bikin yang versi ekonomisnya ya. Cara buatnya gampang, rasanya enak banget, dan dijamin bikin badan jauh lebih hangat. Cocok banget di musim hujan yang kayak gini nih. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama resepnya, pastikan ditonton sampai selesai ya. Karena ini beneran enak banget, wajib coba sih. Langsung aja di langkah pertama, karena masak pacar Cina itu lama banget atau bubur mutiara itu lama banget. Jadi yang langkah pertama ini kita bakalan masak dia. Caranya kita masak air dulu, pastikan udah mendidih seperti ini, baru kita masukkan sagu mutiara atau pacar Cinanya semuanya. Dan di sini kita masak atau kita rebus selama 30 menit ya teman-teman ya. Memang lumayan lama, jadi pastikan kita masak duluan untuk bagian ini. Dan kalau sudah, kita langsung aja pinggirin dulu, maksudnya kita masak di sebelahnya. Kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku akan timbang air sebanyak 300 ml. Lanjut ya, kita akan tambahkan santan teman-teman. Kita menggunakan santan bubuk seperti ini dan kita pakai 2 bungkus saja. Ini langsung aja kita masukkan semuanya. Dan kalau sudah, ini langsung aja kita masak ya. Nah, kita masak menggunakan api besar dulu. Nanti kalau udah lumayan mendidih, kita kecilkan aja ke api sedang. Dan ini sambil kita aduk-aduk seperti ini. Dan jangan lupa, biar rasanya makin mantap, kalian perlu tambahkan garam ya teman-teman ya. Kita tambahkan sejumput aja kayak begini. Nah, kita tambahkan segini aja udah cukup. Dan kalau udah, langsung aja kita aduk lagi. Dan kita aduk pelan aja sampai dia benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini nih, dan udah meletup-letup juga, kita langsung aja matikan kompor. Kita matikan dan kita aduk sebentar. Kalau sudah, lanjut ya ke step selanjutnya. Di sini aku udah siapin jahe. Kita menggunakan 100 gram aja. Semakin banyak semakin bagus juga. Makin hangat dan makin pedes juga. Cuman di sini 100 gram udah takaran pas ya teman-teman ya. Ini kita potong kecil-kecil lalu kita geprek seperti ini nih. Nah, gampang ya teman-teman ya. Kita geprek aja seperti ini. Jadi nggak perlu dipotong-potong. Tapi kalau teman-teman pengen dipotong, itu boleh banget, terserah kalian. Tapi biasanya kalau dipotong-potong itu serbuknya makin banyak teman-teman. Lanjut, di sini aku siapkan timbangan lagi. Kita akan timbang air ya. Langsung aja kita siapkan panci, dan di sini aku akan timbang air sebanyak 700 ml. Kalau sudah kita timbang 700 ml, langsung aja kita masukkan untuk jahenya. Ini kita masukin semuanya ya. Nah, ini kita masukin semuanya. Dan kalau sudah, kita tambahkan madu teman-teman. Nah, madu ini wajib ada biar rasanya makin enak. Kita tambahkan 1 bungkus saja. Yang kemasan kayak gini juga oke ya. Jadi nggak perlu yang botolan seperti itu. Pakai kemasan gini juga udah enak. Dan kita tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya kita tambahkan sebanyak 100 gram aja. Dan kalau sudah, kita tambahkan untuk rempah lainnya. Kita pakai cengkeh ya. Kurang lebih 7-8 buah seperti ini aja udah cukup. Dan kalau sudah, ini langsung aja kita tambahkan kayu manis. Nah, ini sebagai pewanginya ya. Kita tambahkan 1 batang seperti itu dan langsung aja kita masak. Untuk cara masaknya gampang banget ya, cukup direbus aja. Cuman kan biasanya orang kalau udah direbus itu udah gitu. Tapi ini enggak ya teman-teman ya. Di langkah pertama tuh kita aduk dulu sampai dia tercampur merata atau gulanya tuh larut dulu. Kalau gulanya larut, kita langsung aja biarkan saja sampai dia benar-benar mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih, nanti kita diamkan teman-teman. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, untuk kayu manisnya boleh kalian angkat. Jadi jangan dibiarkan lama-lama untuk kayu manisnya, biar rasanya tuh atau wanginya tuh nggak terlalu strong ke kayu manisnya. Jadi kayu manisnya kalian angkat dulu ya. Dan ini kita pindahkan ke api sedang dan langsung aja kita rebus 5-7 menitan ya. Jadi memang agak lama untuk masaknya. Dan kalau sudah 5-7 menitan, ini dia hasilnya. Ini langsung aja kita matikan kompornya dan langsung aja kita dinginkan. Sebenarnya dalam keadaan hangat ini jauh lebih enak ya teman-teman ya. Nah, lanjut aja ya teman-teman ya. Kita ke langkah selanjutnya. Di sini aku
siapin telenan dan aku juga ada roti tawar. Nah, aku pakai rotinya yang agak manisan seperti ini, dan ini langsung aja kita pakai separuh dulu. Nah, dan ini langsung aja kita potong-potong jadi dadu kayak gitu ya. Caranya kayak gini aja, kalian bisa lihat sendiri tuh, kayak begini aja. Ini juga boleh kalian gunting sebenarnya, tapi di sini karena aku pengen lebih cepat, kita gunakan pisau seperti ini karena jauh lebih cepat ya. Dan ini dia hasilnya. Untuk rotinya udah selesai ya teman-teman ya. Kita pakai secukupnya aja untuk rotinya, tapi kalau kalian suka roti boleh banget satu roti itu kita masukin semuanya. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita jadikan satu dulu aja seperti ini. Dan kalau udah seperti ini, kita langsung aja filter ya. Jadi kita filter dulu untuk jahenya. Tuh, jahenya udah mantep banget nih. Ini warnanya juga udah oke. Ini langsung aja kita filter, kita saring seperti ini sampai dia nggak ada serbuknya sama sekali. Pastikan gunakan saringan yang agak rapat ya teman-teman ya. Dan kalau udah, langsung aja kita cek bagian mutiaranya. Kalau misalnya airnya kurang, kalian boleh tambahkan air lagi seperti ini. Dan kalau ngeceknya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat kalau dia nggak ada bubuk putihnya lagi, itu udah mateng. Atau kalau udah 30 menit, dia pasti udah matang seperti ini. Kalau udah matang tuh langsung aja kita cuci bersih dulu menggunakan air dingin biar dia nggak lengket-lengket. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman ya, semuanya ini dia ya. Kita cuman menggunakan 4 bahan ini aja. Dan nanti kita tambahkan satu lagi ya, nanti aku tunjukin juga. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita cup-cupin. Kita menggunakan cup 200 ml yang tin wall seperti ini, pakainya tin bowl ya, yang bulat bukan yang kotak. Dan ini langsung aja kita masukkan satu centong sop seperti itu. Dan kalau udah, langsung aja kita barengin menggunakan rotinya seperti ini. Nah, ini versi ekonomis dari sekuteng ya, tanpa kacang-kacangan. Karena sekuteng itu biasanya ada kacang hijaunya, ada kacang tanahnya, dan juga ada kolang kalingnya. Di sini kita bikin versi ekonomisnya yang dijamin rasanya nggak kalah enak dari sekuteng yang itu. Kita langsung aja taruh di sini. Nah, seperti ini aja ya, cukup 2 bahan seperti ini aja. Mutiara dan roti seperti ini rasanya dijamin enak dan endul banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku kap-kapin, jadinya 6 bungkus seperti ini. Dan untuk takarannya, kita masukin santan dulu setengah sendok sup seperti ini. Nah, ini kita isi 3 aja ya, jangan semuanya ya, aku takut nggak habis teman-teman karena kebanyakan juga untuk porsinya. Kita isi aja setengah sup seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan untuk jahenya. Untuk jahenya bisa setengah sampai 1 sendok sup, terserah kalian. Nah, kita masukin aja secukupnya aja sampai si tindolnya penuh ya. Nah, ini udah pas banget takarannya. Dan buat kalian yang pengen untuk rasanya lebih banyak kuahnya, itu boleh banget kalian double resepnya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan kental manis teman-teman. Nah, ini wajib ada juga. Kita tambahkan secukupnya aja seperti ini. Dan kalau sudah, ini udah jadi teman-teman. Ini sekuteng ekonomis ala restoran app. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Dijamin lagi, dijamin enak. Dan ya enak lah. Kali ini aku bikin sekutengnya yang pakai santan ya. Ini lebih tepatnya disebut angsle ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Ngomong-ngomong, di tempat kalian udah ada belum jajanan seperti ini? Kalau ada, namanya apa? Langsung aja komen di bawah ya. Jadi cukup sekian video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Thank you, thank you, thank you. Wow, ini enak banget ya teman-teman ya. Badan jadi hangat, rasanya nikmat. Wow, enak banget lah. Dan satu tips lagi buat kalian semua yang pengen lebih hemat lagi, kalian boleh banget menggunakan plastik seperti ini biar jauh lebih hemat, harga jualnya masih bisa ditekan. Kalian bisa banget jual menggunakan plastik seperti ini aja ya. Jadi nggak perlu pakai tin bolan, kita pakai seperti ini aja, rasanya tetap bakalan sama ya teman-teman ya. Jadi mutiaranya kalian masukin ke dalam plastik dan rotinya juga kalian pisahin aja. Jadi kalau orang pengen makan itu tinggal panasin si bagian jahe kuahnya ini. Nah, jadi kalian tinggal pilih-pilih aja lah. Nah, jadi sekian ya teman-teman ya. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.